فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabarak wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan min adabi hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita masih dalam bab yang ke-6 fi adabi al-qiraah, adab membaca Al-Quran. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في هذا القراءة فصل ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب ويقول اللهم أسألك العافية أو أسألك العافية من كل مكروه أو غير ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. قد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح سورة النساء فقرأها ثم افتتح سورة النساء فقرأها آل عمران ويقرأ مترسلا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت المتقدمة على آل عمران. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين. Dan di antara hal yang hendaknya diperhatikan dan ditegaskan adalah menghargai, memuliakan Al-Quran dari perkara-perkara yang bisa saja seseorang bergampang-gampangan, atau dari perkara-perkara yang mana sebagian orang-orang lalai yang membaca Al-Quran menganggap mudah atau menganggap sepele perkara tersebut. Famin dzalik, dan di antara hal yang dianggap sepele oleh sebagian para pembaca Al-Quran yang hendaknya diperhatikan adalah ijtinabu ad-dhahik. Di antara hal yang ditekankan adalah ijtinabu ad-dhahik wal laghat wal hadits fi khilalil qiraah, menjauhi tertawa, membuat keributan atau bercerita di saat membaca. Illa kalaman yutarru ilaihi, kecuali mengucapkan kata-kata yang memang harus untuk diucapkan. Seperti barakallahu fikum, begitu membaca ada sesuatu yang harus dikasih tanbih. Kalau tidak, segera barakallahu fikum terjadi hal yang buruk. Seperti mungkin ada anak-anak yang ingin keluar dan dikhawatirkan jatuh di tangga. Ditegur, awas, hati-hati, atau ambil anakmu. Atau yang semisalnya. Wa illa barakallahu fikum al-asl, pada asalnya berdasarkan apa yang telah lalu, seorang membaca Al-Quran ditadabbur dengan mentadabburinya, dan konsentrasi serta fokus pada apa yang dia baca agar dia
barakallahu fikum bisa menangis, karena itu dianjurkan. Namun barakallahu fikum sebagian tidak menganggap ini penting sehingga sambil baca sambil senyum-senyum, sambil baca barakallahu fikum malah putuskan bacaannya walaupun bukan di akhir ayat, di tengah-tengah ayat yang seharusnya disambung barakallahu fikum hingga mungkin maknanya berubah karena diganggu temannya, akhirnya cerita baru baca satu ayat atau separuh ayat cerita lagi, begitu lanjut lagi baca cerita lagi, bahkan barakallahu fikum dipanjang ceritanya daripada bacanya. Dan ini barakallahu fikum adalah hal yang tidak sepantasnya. Oleh karena itu senantiasa kita ingatkan para santri untuk jangan kumpul-kumpul kalau baca. Kapan kumpul-kumpul baca sedikit habis itu cerita. Sebagaimana barakallahu fikum kita ingatkan kepada santri kalau baca dengan benar dan konsentrasi, jangan cari di belakang punggungnya orang. Di belakang punggungnya yang lebih besar sehingga tidak sadar keluar bebek elokna. Oleh karena itu barakallahu fikum perhatikan, karena ini adalah diantara hal yang hendaknya diperhatikan saat membaca. Anda datang untuk membaca maka cari pahala sebanyak mungkin dengan membaca. Setiap hurufnya adalah pahala dan setiap apa yang kamu hafalkan adalah kebaikan. Oleh karena itu jangan dilalaikan kebaikan itu dengan hal-hal yang mungkin menjauhkan dari pahala. Walaupun mungkin tidak bahaya, cerita hal-hal yang boleh-boleh saja diceritakan, boleh. Tapi barakallahu fikum hindari dan jauhkan diri dari perkara tersebut guna mendapatkan banyak pahala dan sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'an. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian bahwasanya siapa yang mengagungkan syiar Allah, Al-Qur'an di antara syiar Allah yang teragung, maka itu semua adalah bentuk dari bentuk ketakwaan hati. Waliyatamassal amrallahi subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah dia mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan maka hendaknya kamu perhatikan dan dengarkanlah. Fastami'u lahu, dengarkanlah bacaan tersebut dan perhatikanlah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Dan ini faedah yang lainnya. Bagi orang yang konsentrasi dan fokus membaca akan mendapatkan rahmat. Sebagaimana faedah ini akan didapatkan oleh orang yang konsentrasi mendengar bacaan orang lain. Bukan dia yang baca, tapi dia dengar bacaan orang lain. La'allakum turhamun, maka pasti la'alla dalam lafaz Al-Quran atau lafaz hadis Nabi adalah litta'kid, sebagai bentuk penegasan, pasti kamu akan mendapatkan rahmat. Karena Allah tidak ragu. Dan tidak ada yang tidak bisa bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Waliyaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hendaknya dia menteladani apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, Abu Bakar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. Dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila membaca Al-Quran, beliau tidak berbicara sampai dia selesaikan apa yang ingin dia baca. Kalau dia ingin baca satu juz, nanti satu juz selesai baru dia bicara. Kalau dia ingin membaca Al-Baqarah, nanti selesai Al-Baqarahnya baru bicara. Nah, Rawahul Bukhari fi sahihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa qala lam yatakallam hatta yabrugha min. Dan dalam sahih Bukhari, Abdullah bin Umar tidak berbicara sampai dia selesai dari bacaannya. Dzakarahu fi kitab tafsir. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan asar ini dalam kitab tafsir fi qaulihi ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang untuk kalian. Wa min dzalika al-'abathu bil yadi wa ghairiha, dan di antara perkara yang sebagian para pembaca itu bergampang-gampangan melakukannya adalah membuat hal-hal yang sia-sia dengan tangannya atau yang lainnya. Sambil baca sambil merusak. Sambil baca pegang pensilnya coret-coret lantai. Tapi coret juga. Al-'abath, melakukan hal sia-sia dengan tangannya saat membaca. Atau barakallahu fikum baca tapi dalam temannya. Nah, Anda ingin mendapatkan pahala, biarkan Anda mendapatkan pahala dan orang lain mendapatkan pahala. Sehingga barakallahu fikum agungkan kalam Allah.
Jangan jadikan kalam Allah seperti kalimat-kalimat biasa yang kamu sebut. Tapi barakallahu fikum, begitu Anda mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang mengandung pahala dengan huruf-huruf yang kau baca, maka perhatikan dan agungkan, karena sesungguhnya engkau mengucapkan kalimat terbaik. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah kiranya ucapan yang lebih jujur, yang paling benar dibandingkan Allah? Ahsanal hadis kitaban mataniya. Itu adalah cerita terbaik, Al-Quranul Karim. Sehingga barakallahu fikum, tidak sepantasnya untuk kita lafazkan kalimat-kalimat itu tanpa memahami maknanya, tapi malah mengganggu atau membuat hal-hal yang sia-sia. Fa'innahu yunaji rabbah, karena sebenarnya dia sementara bermunajat dengan Rabbnya. Begitu orang membaca Al-Quran, dia bermunajat, maka tidak sepantasnya melakukan hal-hal yang sia-sia. Fala ya'bas baina yadayhi, maka jangan dia melakukan hal yang sia-sia di hadapan Allah. Wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi wa yubaddidu adh-dhihn. Di antara hal tersebut adalah melihat kepada sesuatu yang melalaikan atau menyibukkan konsentrasi. Oleh karena itu sebagian barakallahu fikum tidak menganjurkan pegang HP atau membiarkan HP di sampingnya begitu baca Al-Quran. Bunyi chattingan, buka chattingan lagi, potong bacaannya. Atau barakallahu fikum, begitu ada HP-nya dia konsentrasi membaca, ada panggilan masuk, dia terima panggilan. Belum selesai barakallahu fikum dia baca, ada lagi panggilan diterima. Sehingga barakallahu fikum, alangkah baiknya dijauhkan. Waktu membaca Al-Quran, HP dijauhkan. Kenapa? Di antara hal yang menyibukkan adalah membiarkan HP itu sibuk dengan notifikasi. Apakah barakallahu fikum notifikasi chattingan atau mungkin iklan? Ya, chattingan dari orang yang iklankan promosi, sales dan semisalnya. Dan ini juga barakallahu fikum akan menyibukkan konsentrasi begitu tadi. Seperti penting. Awal tidak. Pas ada bunyi notifikasi seperti penting. Nah dia tidak. Oleh karena itu barakallahu fikum, alangkah baiknya dijauhkan. Dan terlebih lagi barakallahu fikum santri yang datang fokus untuk belajar. Yang datang untuk menghafal. Oleh karena itu alangkah baiknya HP itu disita atau tidak ada sekalipun sama sekali. Nah itu lebih baik. Dan barakallahu fikum didapatkan di sebagian pondok santri yang didapat bawa HP dihancurkan HP-nya. Didapatkan barakallahu fikum di sebagian pondok santri yang didapat bawa HP barakallahu fikum dihukum dan HP-nya dihancurkan. Nah itu bagus kalau diterapkan. Baik. Mengapa? Menyibukkan. Oleh karena itu para ulama tidak menasihatkan apalagi bagi para pesantri pemula untuk sibuk dengan HP. Nah, mungkin ada alasannya mau berbagi faedah. Itu hal yang baik. Dan barakallahu fikum di dalamnya dapat pahala. Tapi bagi para pemula tidak dianjurkan. Sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan insya Allah apabila Anda sudah tamakkun, sudah mutkin dalam pelajaran-pelajaran, sudah bisa menjawab jawaban pertanyaan-pertanyaan dan juga berbagi faedah, lakukan. Dengan ilmu tersebut engkau bisa menepis syubhat. Dengan ilmu yang telah kau pelajari engkau bisa menghindar daripada nafsu, maka silakan pegang HP. Baik. Tidak terlarang. Selama barakallahu fikum kamu telah memiliki kekuatan untuk menepis syubhat atau barakallahu fikum menghindari syahwat yang ada dalam HP. Dan ini juga diantara hal yang dinasihatkan oleh Syekh Fathul Qadasi hafizahullahu taala pada perpisahannya kemarin, bahwa kami tidak anjurkan al-tullab al-mubtadi, para santri yang masih baru untuk sibuk dengan jawal, dengan HP. Nah, wa min dzalika an-nadhar ila ma yulhi wa yubaddidu adh-dhihn, dan diantara hal tersebut adalah melihat sesuatu yang melalaikan dan menyibukkan pikiran. Wa aqbahu min hadha kullihi an-nadhar ila ma la yajuzu an-nadhar ilaih, dan lebih buruk dari hal ini semua adalah melihat kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kal amrad wa ghairihi, seperti melihat al-amrad, laki-laki cantik. Al-amrad dalam bahasa Arab barakallahu fikum adalah anak laki-laki yang tidak tumbuh janggut dan kumisnya. Di mana rupanya barakallahu fikum rupa yang cantik, yang mana bisa saja mempengaruhi. Sahih. Disebut dengan amrad.
Dan sebagian barakallahu fikum ada yang memang Allah tabaraka wa taala berikan rupa yang cantik, laki-laki tapi cantik. Dan tambah cantiknya tidak tumbuh jenggotnya, tidak tumbuh kumisnya seperti perempuan. Maka yang hal ini barakallahu fikum disebutkan bahwa tidak boleh untuk dilihat nazarus syahwah, dengan pandangan dengan syahwat. Bahkan An-Nawawi rahimahullah barakallahu fikum dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas hal itu. Insyaallah kita akan dapatkan. Setelah beliau menyebutkan tentang tidak bolehnya memandang kepada wanita yang bukan mahram, beliau juga menyebutkan memandang kepada amrad dengan syahwat. Kenapa barakallahu fikum? Setelah terjatuh sebagian masyarakat besar dari kaum Nabi Lut dalam dosa karena hal itu. Oleh karena itu para ulama menyebutkan akbah, di sini beliau menyebutkan wal akbahu min hada, yang lebih parah dari hal tersebut melihat kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Tentunya wanita yang maksud di sini. Kal amrad, seperti laki-laki cantik. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Fa inna an-nazara ila al-amrad al-hasan min ghairi hajatin haram. Karena melihat kepada laki-laki cantik tanpa adanya kebutuhan adalah haram. Sawaun kana bi syahwatin aw bi ghairiha, apakah itu disertai syahwat atau tidak. Sawaun aminal fitnah am lam ya'manha, apakah dia merasa aman tidak terfitnah dengan kecantikan laki-laki tadi atau dia tidak merasa aman. Hadza huwal madhhabus sahih. Ini adalah madhab yang benar al-mukhtar 'inda ulama, yang menjadi pilihan di sisi ulama. Menunjukkan di sana ada khilaf. Nah, apabila barakallahu fikum terjaga daripada fitnah dan tidak dikhawatirkan dia terfitnah dengan laki-laki cantik, pada asalnya dia laki-laki. Pada asalnya dia adalah laki-laki. Tapi barakallahu fikum, salamatul qalbi la ya'diluha syai', keselamatan hati tidak ada yang bisa menandinginya. Alangkah baiknya untuk menghindar. Walaupun yang rajih barakallahu fikum tidak haram karena itu bukan wanita. Nah, tapi barakallahu fikum menjaga keselamatan hati lebih baik, alangkah baiknya dia hindari. Wa qad nassa ala tahrimihi al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan al-Imam Syafi'i telah menyebutkan secara nas haramnya melihat pria cantik. Siapa itu pria cantik? Pria yang rupawan, tidak tumbuh janggut dan kumisnya. Nah, wa man la yuhsa min al-ulama radhiyallahu anhum, dan juga yang tidak terhitung dari kalangan para ulama yang menyebutkan tentang hal itu, tentang haramnya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan juga dalilnya adalah ucapan Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada kaum mukminin agar hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa li'annahu fi ma'na al-mar'ah, karena laki-laki cantik itu semakna dengan perempuan. Bal rubbama kana ba'dhum aw katsirun minhum ahsan min katsirin minan nisa, bahkan bisa saja sebagian atau kebanyakan dari laki-laki cantik lebih cantik dari para wanita. Nah, apalagi barakallahu fikum kalau sudah dibikin-bikin, bahaya yang di karebosi. Sahih. Ini barakallahu fikum pembahasan yang tidak dibikin-bikin, memang sudah rupanya begitu Allah ciptakan. Tapi barakallahu fikum ada yang dibikin-bikin sehingga gerakannya juga kayak perempuan, penampilannya juga sudah kayak perempuan. Ini lebih berbahaya lagi. Ini juga lebih berbahaya, bahkan barakallahu fikum Allah tabaraka wa taala telah membinasakan satu umat dikarenakan hal itu. Allah musta'an. Walaupun sudah operasi, dia hilangkan selangnya. Sekalipun hilang selangnya, laki-laki. Allah musta'an. Wa yatamakkan min asbabir ribati fi. Bahkan hal itu lebih memungkinkan untuk terjerumus dalam sebab-sebab yang mencurigakan. Wa yatasahhal min turuqis syarr fi haqqihi ma la yatasahhal fi haqqil mar'ah, dan lebih mudah untuk terjatuh dalam jalan-jalan kejelekan pada laki-laki yang cantik tadi lebih parah dibandingkan pada wanita. Kenapa? Pada asalnya laki-laki jauh dari wanita. Dan orang-orang akan menegur kalau laki-laki itu dekat-dekat wanita yang bukan mahramnya, ya kenapa dekat-dekat. Tapi barakallahu fikum, laki-laki dengan laki-laki jarang orang menegur. Sehingga beliau mengatakan ini lebih berbahaya, sehingga lebih pantas untuk dilarang. Fakana tahrimuhu aula, maka pengharaman melihat laki-laki cantik itu lebih pantas. Wa aqawilus salaf fi tanfiri minhum akthar min an tuhsar, dan ucapan para salaf untuk melarikan dari perkara ini lebih banyak untuk dibatasi, yaitu saking banyaknya tidak bisa dibatasi. Wa qad sammauhum al-antan, dan sebagian para salaf menyebut laki-laki cantik tersebut dengan sebutan antan.
Likaunihim mustaqdirina syar'a, dikarenakan laki-laki cantik itu dianggap jijik, menjijikkan dalam syariat karena bisa mengantarkan kepada apa yang disebutkan. Wa amma an-nazaru ilaihi fi halil bai'i wasyira', adapun melihat kepada laki-laki cantik itu amrat di saat jual beli, wal akhli wal ata, memberi menerima, wat tatbiri wat ta'lim, pengobatan ataukah pelajaran mendidik, wa nahwiha min mawadhi'il hajah, dan yang semisalnya di tempat-tempat yang dibutuhkan, fajaizun lid darurah, maka boleh apabila dibutuhkan darurat. Lakin yaqtasirun nadhir ala qadri al-hajah, tapi yang melihat laki-laki cantik tersebut dia cukupkan sesuai dengan kebutuhannya saja. Wala yurimun nadharu min ghairi darurah, dan jangan dia terus melihat tanpa adanya hal yang darurat. Wa kadza al-muallim, demikian juga sang pengajar, innama yubahu lahu an-nadharu alladhi yuhtaju ilaih, dibolehkan baginya melihat apabila dibutuhkan. Wa yahrumu alaihim kullihim fi kulli al-ahwali an-nadharu bisyahwah, dan diharamkan untuk semuanya, baik itu dokter atau pendidik atau yang lainnya, penjual atau pembeli, melihat kepada laki-laki cantik tersebut pada semua kondisi dengan syahwat, apabila disertai dengan syahwat. Wala yahtassu hada bil amrad bal yahrum ala kulli mukallafin nadharu bisyahwa ila kulli ahad, dan hal hukum ini tidak hanya berlaku kepada laki-laki cantik, tapi haramnya hal tersebut berlaku kepada setiap orang yang dibebankan syariat melihat kepada siapapun dengan syahwat, siapapun dia. Lihat laki-laki walaupun ada jenggotnya dengan syahwat, hati-hati. Sama-sama berjenggot, tapi memandangnya barakallahu fiikum syahwat, hati-hati. Sebagaimana barakallahu fiikum melihat kepada para wanita, karena di sana apabila sudah disertai dengan syahwat, maka di situ tentu ada hal yang berbahaya. Rajulan kana wa imra'ah, apakah itu laki-laki atau wanita? Mahraman kanatil mar'atu aw ghairaha, apakah itu wanita tersebutlah mahram baginya atau tidak? Kalau dia sudah melihat dengan syahwat maka haram, walaupun itu mahramnya sendiri. Pada asalnya boleh. Tapi barakallahu fikum apabila dia melihat dengan syahwat, dan hal ini mungkin saja terjadi. Nah, seperti seseorang barakallahu fikum yang lama baru ketemu dari kalangan mahramnya. Mungkin pernahnya ketemu waktu kecil kemudian dipisahkan dikarenakan satu urusan atau yang semisalnya. Sebagaimana barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Saudah, "Ihtajibi minhu ya Saudah." Berhijablah engkau darinya wahai Saudah, walaupun Nabi mengkisahkan bahwasanya dia adalah saudaranya Saudah. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan adanya hal yang membuat khawatir. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Saudah bintu Zam'ah, "Ihtajibi min." Berhijablah engkau darinya, dari saudaranya Abdullah bin Zam'ah. Abdullah bin Zam'ah. Nabi isbatkan bahwa dia adalah anaknya Zam'ah, walaupun diperdebatkan apakah ini anaknya si fulan ataukah anaknya Zam'ah. Tapi Nabi mengokekan, yaitu mengklaim bahwasanya dia adalah anaknya Zam'ah. Tapi bersamaan itu Nabi katakan berhijablah engkau darinya. Kenapa tidak ada miripnya dengan Zam'ah? Illa az-zawjah wal mamluka allati yamliku al-istimta'u biha, kecuali kepada istri ataukah budak wanita yang dia boleh bersenang-senang dengannya. Hatta qala ashabuna, sampai sebagian mengatakan, yahrumun nadharu bisyahwa ila maharimihi kabintihi wa ummihi wallahu a'lam. Haram melihat dengan syahwat kepada mahramnya sendiri, apakah itu anak perempuannya ataukah ibunya, wallahu a'lam. Wa 'alal hadirin majlis al-qira'ati إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه على حسب الإمكان. Dan bagi para hadirin majlis qiraah, apabila melihat sesuatu dari kemungkaran yang disebutkan atau yang semisalnya, agar hendaknya mereka mencegah hal tersebut sesuai dengan kemampuan. Bil yad liman qadara, dengan tangannya apabila dia mampu. Wa bil lisan liman ajaza 'anil yad, dengan lisannya apabila dia tidak mampu dengan tangan. Wa qadara 'ala lisan, dan dia mampu dengan lisannya. Wa illa falyunkir bi qalbihi, kalau tidak maka dia ingkari dengan hatinya. Wallahu a'lam. Nah, ini barakallahu fikum ada di antara hal yang sepantasnya diperhatikan sebagai bentuk pengagungan terhadap agama Allah dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah,